Realita kondisi jemaat GKI Pengadilan di tahun 2021 ini seperti apa? Jumlah anggota GKI Pengadilan tercatat mencapai 2.721 jemaat. Timbul berbagai pergumulan dalam kehidupan keluarga, hubungan suami istri yang kurang harmonis, hubungan orang tua dan anak yang juga tidak selalu oke, hubungan bersaudara yang juga seringkali mengalami turun naik. Setiap kali mau pergantian pengurus, komisi, wilayah, pokja, tim, ya, selalu persoalannya adalah di dalam regenerasi. Ya, adakah orang-orang baru yang mau terlibat? Diprediksi akan semakin bertambah dan mencapai 3.200 di tahun 2030. Jadi memang pertambahannya sangat signifikan. Chào An, Ni Hao, Hoan nghênh Lai Lin, Chúc quý quay lại trọng bài. Selamat datang, selamat beribadah di GKI Pengadilan Bogor. Budaya Tionghoa telah menjadi bagian yang mewarnai perjalanan Gereja Kristen Indonesia. Bermula dari Tionghoa Ki Tok Kau Wei atau Gereja Kristus Tionghoa. Nama GKI mulai digunakan pada tahun 1950. Nama ini menunjukkan kesadaran GKI untuk dapat menjalankan misi secara nasional, tidak lagi terikat pada suku tertentu saja. Inilah identitas GKI, adalah gereja Indonesia, bukan sekedar menjadi salah satu gereja di Indonesia. Ibadah minggu ini, kita akan menghadirkan nuansa Tionghoa sebagai bagian dari keberagaman kita di GKI. Kiranya semua ini bisa membawa kita pada kesadaran akan kekayaan yang ada dalam kehidupan kita, baik sebagai masyarakat ataupun sebagai gereja. Tuhan,
Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Atas bumi dan tanah, atas langit dan cahaya, atas kasih tersamai dalam hidup semesta. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur puji dan sembah. Atas tiap kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surga bintang cemerlang. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur puji dan sembah. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk ke ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan dari dasar hati kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, situasi dan kondisi dalam kehidupan kita senantiasa berubah. Perubahan yang harus kita sikapi dengan kritis. Perubahan yang seringkali menghadirkan pergulatan dan pergumulan kita sebagai orang beriman. Kita ditantang untuk menyikapi segala sesuatu, bukan sekedar ikut arus atau diam saja. Tradisi gereja dan firman Tuhan menjadi salah satu acuan untuk menguji sikap kita di tengah dunia yang berubah. Tema kita di Minggu 29 Agustus 2021 ini adalah hidup beriman yang benar. Apa yang diharapkan dari tema ini? Pertama, umat memahami bagaimana pengajaran Yesus tentang menjalani kehidupan beriman sehari-hari. Yang kedua, umat memiliki intensitas yang semakin baik dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apakah kita sudah menghayati hidup beriman kita dengan benar dalam kehidupan setiap hari? Bukan sekedar baik, tetapi benar. Bukan sekedar puas dan rutin menjalani ritual, tetapi memahami dan memaknai setiap hal yang kita lakukan dengan kesadaran akan kebenaran firman yang terpancar di dalamnya. Mari dalam kelemahan dan kerapuan kita berdoa, mengakui, menyesali, dan bertobat atas dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus. Umat diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi.
Bapa kami yang di surga, inilah kami umat-Mu yang datang dengan pengakuan kami. Kami mengaku akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah kami yang seringkali terjebak dalam ritual-ritual keagamaan, yang hanya memperhatikan hal-hal yang lahiriah, yang seringkali hanya terpesona dengan kemeriahan jasmani. Kami lupa akan motivasi dan isi hati kami, hal terpenting yang Engkau inginkan dari hidup kami. Ampunilah kami Tuhan akan semua itu, sehingga kami terbebas dari gelapnya kuasa dan kungkungan dosa, sehingga kami boleh melangkah dan hidup dalam pertobatan kami, menuju sebuah kehidupan yang lebih benar. Inilah kami umat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Amin. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam Kamu tetap. Yesus ku dari sengsara sakit dan masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku rai. Yesus ku dari hidupku yang bercelah, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam kemuliaan. Yesus ku dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus ku Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pengakuan dan penyesalan dosa kita serta pertobatan membawa kita ke dalam rangkulan anugerah Allah. Inilah berita anugerah dari Allah bagi setiap saudara yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ada seorang menaburkan benih, jatuh benih di jalan, dan burung
mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa kita. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang kembali memperkenankan kami untuk berada dekat dengan Tuhan, untuk merasakan hadir-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah atas kami ya Tuhan, atas hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan, dan juga atas saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami semua dibaharui oleh Tuhan melalui firman. Kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan hanya dalam pimpinan-Mu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan bagian firman Tuhan. Saya akan membaca dari pembacaan Injil Markus pasal yang ke-7, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Markus pasalnya yang ke-7, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya membaca bagian firman Tuhan demikian. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara firman itu di dalam kehidupannya. Haleluya! Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertama-tama saya membawa salam dari anggota jemaat dan majelis jemaat GKI Kayu Putih Jakarta untuk saudara-saudara di GKI Pengadilan Bogor ini. Kiranya kita tetap disatukan di dalam ikatan cinta kasih Tuhan sebagai gereja Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tema kita pada saat ini cukup menarik menurut saya. Hidup beriman yang benar. Sejujurnya ini menggelitik, saudara. Karena pertanyaan yang muncul kan bisa begini, berarti ada toh beriman yang tidak benar, kan begitu? Jangan-jangan saya ini termasuk dalam kategori orang yang beriman dengan tidak benar. Kan sayang banget ya kalau seperti itu.
Sudah capek-capek kita beriman, ya. Berpikir bahwa semuanya sudah oke-oke saja, sudah beres, ya. Tetapi tidak taunya salah, keliru, saudara-saudara. Nah, itu kan namanya jadi beriman yang kecele kalau begitu. Begitu yakin, ya, begitu berharap benar, tidak taunya keliru. Itu ibarat orang nyanyi, sudah kenceng, kepedean, ternyata false. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang mengganggu dan bikin malu tentu saja. Nah, saudara-saudara, pertama-tama, hal semacam itulah yang terjadi di dalam diri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam bacaan kita. Yang mendatangi Yesus, dan dengan penuh keyakinan, mereka hendak mempersalahkan Yesus. Mereka bertanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Tetapi makan dengan tidak, atau makan dengan tangan yang najis, ya, karena tidak membasuh tangan. Nah, saudara-saudara, sekilas pertanyaan ini memang terkesan benar. Orang manapun, ya, orang awam ketika melihat apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu pasti akan membenarkan mereka. Ya benar juga, ya. Masa mau makan tidak membasuh tangan? Itu juga yang menjadi adat istiadat yang mereka ikuti selama ini. Dan Yesus pun sebenarnya juga melakukannya, loh, saudara. Misalnya saat perkawinan di Kana. Di dalam Yohanes pasal yang kedua. Adanya tempayan berbiji-biji itu kan sebenarnya, ya, tempayan berisi air untuk apa? Ya, itu kan untuk keperluan pembasuhan tangan dan kaki. Sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi. Saat perjamuan malam, ya, sebelum Yesus ditangkap, nah di situ Yesus pun juga membasuh kaki para muridnya. Jadi bagi Yesus, hal membasuh tangan, membasuh kaki saat sampai dari bepergian atau membasuh tangan sebelum perjamuan itu hal yang lazim. Itu hal yang biasa. Dan Yesus menjadi bagian dari itu, saudara-saudara. Nah, tetapi mengapa hari itu para murid Yesus tidak melakukannya? Apakah mereka tidak peduli, ya, dengan kebersihan atau mungkin kesehatan? Itu kan kalau dilihat dari kacamata sekarang, ya, kalau di era pandemi ini hal itu menjadi sesuatu yang mutlak. Tapi kalau pada saat itu rasanya tidak demikian. Apa karena mereka lupa? Rasanya juga tidak mungkin, saudara, karena itu sudah menjadi keseharian. Sudah menyatu dengan kehidupan mereka. Apa karena mereka dengan sengaja mereka ingin mengabaikan adat istiadat yang selama ini mereka ikuti? Saya rasa juga tidak. Atau barangkali karena air tempayannya habis. Bisa jadi kan? Tapi itu tidak dicatat, saudara-saudara, ya. Dan memang kita tidak tahu alasannya mengapa para murid makan dengan tidak lebih dahulu membasuh tangan. Tetapi saudara, yang jelas Yesus memakai peristiwa yang terjadi itu untuk apa? Menjadi kesempatan untuk menegur, menjadi kesempatan untuk mengoreksi dengan keras, bahkan menelanjangi pandangan-pandangan keliru dari orang-orang Yahudi tentang adat istiadat mereka. Saudara, yang dimaksud dengan adat istiadat itu sebenarnya adalah hukum-hukum, penjelasan. Kadang penjelasan dari penjelasan. Dari hukum Taurat. Bahkan, saudara-saudara,
ada banyak hal ya, lebih daripada apa yang terurai dalam hukum Taurat yang kita kenal 10 itu. Karena bagi mereka ada yang namanya miswah misalnya ya, yang jumlahnya ada 613 aturan-aturan yang isinya berupa larangan-larangan dan juga perintah-perintah, 613. Ada juga yang namanya Talmud yang merupakan hasil buah diskusi dari para rabi Yahudi ya, tentang Taurat, tentang etika, ya, tentang moral, tentang kehidupan. Jadi semacam risalah, semacam notula kalau dalam sebuah persidangan. Ada yang namanya misnah, ada yang namanya gamara. Mohon maaf, sejujurnya saya tidak tahu banyak tentang hal itu, selain bisa mengucapkannya. Nah, saudara, barangkali kalau di gereja kita, di GKI, yang namanya aturan-aturan kan juga banyak ya, ketentuan juga banyak, dimulai dari barangkali Alkitab, lalu ada namanya tata gereja, lalu ada yang namanya tata dasar, lalu ada yang namanya tata laksana, ada yang namanya pedoman pelaksanaan, piranti administratif, dan lain sebagainya. Kalau di aras jemaat, di situ ada notula-notula persidangan, majelis jemaat, notula atau keputusan rapat-rapat bidang, ya, atau mungkin di dalam badan-badan pelayanan. Kalau dalam perundang-undangan negara kita, barangkali ada Undang-Undang Dasar 45, ada TAP MPR, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah, ya, perda provinsi misalnya, atau peraturan kabupaten atau kota. Nah, saudara, sekarang bayangkan apa yang awalnya menjadi penjelasan atau penjelasan dari penjelasan itu, akhirnya itu diposisikan menjadi sesuatu yang lebih penting dari yang ingin dijelaskan. Dari hukum Taurat, dari perintah Tuhan itu sendiri. Dan Yesus melihat itu sebagai sebuah kekeliruan. Buktinya apa, saudara? Kekeliruan apa yang telah mereka lakukan? Mereka mempersoalkan para murid tentang pembasuhan tangan karena itu melanggar adat istiadat orang Yahudi atau nenek moyang orang Yahudi. Tetapi sudah bahwa mereka yang berpegang pada adat istiadat itu pada saat yang sama ternyata melanggar Taurat. Yang mana hukum Taurat itu kan lebih tinggi posisinya daripada adat istiadat yang tadi saya maksudkan. Hukum Taurat mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Ada bagian-bagian yang lain yang juga mengatakan tentang bagaimana menghormati orang tua, ya. Itu dikehendaki oleh Tuhan setidaknya dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Yesus sendiri juga melakukan hal itu, saudara. Saat dia berada di kayu salib, ia juga meminta kepada para murid untuk merawat ibunya, orang tuanya. Setelah bicara dengan ibunya, "Ibu, ini anakmu." Lalu dia bicara kepada para murid yang lain. "Ini ibumu." Maksudnya apa? Terimalah dia. Rawatlah ibumu. Dan dikatakan bahwa sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Itu penghormatan terhadap orang tua. Itu adalah perintah Tuhan. Tetapi, saudara, apa yang terjadi? Bahwa demi adat istiadat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bisa mengatakan begini. Kalau seorang berkata,
kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat dipergunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya dan atau ibunya. Mungkin ini agak susah ya, agak panjang ya. Kalau saya membaca dari Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya kira-kira seperti ini. Ya, jadi, tetapi demi adat istiadat itu, saudara ya, kalian mengajarkan kalau orang berkata kepada orang tuanya, apa yang seharusnya saya berikan kepada ayah ibu, sudah saya persembahkan kepada Allah. Nah, maka kalian membebaskan orang itu dari kewajiban menolong ayah ibunya. Nah, bagaimana ini saudara-saudara? Masa dengan alasan memberikan persembahan kepada Allah, mereka boleh tidak menghormati, boleh tidak mengasihi ayah dan ibunya? Masa adat istiadat menjadi lebih penting daripada firman Allah? Masa aturan pikiran manusia bisa meniadakan aturan yang diberikan oleh Tuhan? Saudara-saudara, menurut Yesus, adat istiadat seperti ini hanya akal-akalan manusia yang ternyata di dalamnya itu sangat syarat dengan kepentingan. Mereka takut, saudara-saudara, kalau orang memakai hartanya untuk merawat orang tuanya, ya lalu nanti bait Allah yang menjadi area mereka ya tidak bisa menerima atau mendapatkan pemasukan yang maksimal, bisa jadi seperti itu. Ini kekeliruan mereka yang pertama. Beriman, tapi mengatasnamakan untuk kepentingan Tuhan, ya, tapi sebenarnya yang dicari itu kepentingan mereka sendiri. Dan Yesus menyebut itu sebagai kemunafikan. Ayatnya yang ke-6. Hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yaitu mereka. Kalau bahasa sekarang barangkali mereka itu hanya melakukan atau yang mereka lakukan itu cuma gimmick. Gimmick itu apa? Memakai kemasan, ya, memakai tampilan seolah-olah untuk apa? Untuk mengelabui orang lain. Apa yang dikemas? Firman Tuhan, ya, untuk Tuhan. Ya, itu kemasannya maksudnya. Firman Tuhan untuk Tuhan. Tapi yang dikemas apa? Sesuatu yang bukan untuk Tuhan. Sesuatu yang isinya adalah penuh dengan hawa nafsu, kepentingan diri sendiri. Hati-hati, saudara-saudara. Kita juga bisa beriman secara keliru seperti ini. Memakai Tuhan hanya untuk memenuhi hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Saya rasa kita mesti belajar, saudara-saudara, untuk mempertanyakan ini. Mempertanyakan terhadap diri sendiri. Orang-orang yang merasa diri beragama, ya, tak luput dari peringatan ini. Sebab beda-beda tipis, saudara, antara menyembah Tuhan dan menyembah diri sendiri. Beda tipis antara mempercayai Tuhan dan memperdayai Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Beda tipis. Saya susah untuk mengungkapkan contohnya, tetapi saya yakin saudara akan menangkap apa yang saya maksudkan. Memakai nama Tuhan, mengatasnamakan Tuhan, menggunakan kewibawaan Tuhan. Tapi untuk apa? Ujung-ujungnya untuk kepentingan diri sendiri. Silahkan dicari sekalian introspeksi. Nah, itu yang pertama, kekeliruan yang pertama. Kekeliruan yang kedua dari mereka dalam beriman adalah merasa diri mereka yang paling benar. Lalu pada saat yang sama, mereka menjudge, menghakimi yang lain sebagai yang salah. Ini nggak taunya mereka sendiri yang salah. Sudah begitu yakin, ya,
sudah begitu berharap benar, tidak taunya mereka yang keliru. Ya seperti tadi, yang kepedean, nyanyi dengan begitu kencang, berasa bagus sekali, tapi nggak taunya falas. Ada kawan saya, saudara, ini kawan main pingpong. Sudah tidak pernah menang lawan saya, tapi setiap kali main, gayanya itu bisa mengajari saya. Gini Nathan, nah ginilah, ya ngajarin saudara. Kadang-kadang menyalah-nyalahkan juga, oh jangan gitu. Sayanya juga jadi bagaimana, dianya juga nggak kunjung bisa berkembang permainannya. Ya kalau tidak menyadari bahwa dirinya itu bisa kurang, ya bagaimana dia bisa memperbaikinya? Bagaimana dia bisa belajar untuk menjadi baik atau menjadi lebih baik? Repot saudara kalau cara beriman itu seperti ini. Tidak mau belajar, selalu merasa diri benar, dan akhirnya yang didapatkan apa? Bukan kebenaran. Tapi yang didapatkan adalah peneguhan dari apa yang dianggap benar, yang dianggap kebenaran. Padahal itu sebenarnya bukan kebenaran, tapi pembenaran. Kalau mencari kebenaran, dia akan membuka diri. Dia akan belajar, membuka hati. Tetapi kalau orang yang mencari pembenaran, itu pokoknya yang paling benar aku. Yang lain salah, yang lain keliru. Kok bisa begitu? Pokoknya begitu. Saudara, beriman yang benar mestinya harus disertai dengan kerendahan hati. Tidak dengan sikap yang arogan. Kebenaran itu bisa menjadi tidak benar karena kesombongan. Karena kebenaran bukan hanya pernyataan, saudara. Kebenaran itu juga sebuah sikap yang lahir dari pernyataan itu. Itu sebabnya mengapa Yesus ya di bagian yang lain itu memberikan apresiasi kepada pemungut cukai yang tidak berani berdoa, berdiri sambil menengadah ke langit, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Yang mengatakan dalam doanya, aku bersyukur karena aku tidak seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Lukas pasal 18 ayat 11. Kesombongan. Seperti sikap doa yang ditampakkan oleh orang Farisi tadi. Tapi apa yang dilakukan oleh pemungut cukai? Dia berdiri jauh-jauh sambil menepuk atau memukul-mukul diri. Dan dia berdoa, ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini. Karena kerendahan hati yang seperti itu, saudara. Yesus berkenan. Yesus memberikan apresiasi kepadanya. Maka saudara-saudara, tetaplah rendah hati meskipun yang kau imani itu benar. Mari kita berupaya dan berusaha untuk menghindarkan sejauh mungkin ya dari bertindak sebagai hakim atas orang lain. Atas apa yang kita anggap mungkin orang lain keliru, orang lain salah. Nah, itulah yang kekeliruan yang kedua yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kekeliruan mereka yang ketiga adalah dalam beriman, mereka hanya mementingkan kulit luarnya, tetapi tidak menangkap isinya. Mereka hanya mementingkan tampilan luarnya, tetapi tidak memperoleh esensinya. Esensi hukum Taurat itu apa sih, saudara? Esensi hukum Taurat itu adalah kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Kasih kepada sesama manusia, ya, seperti terhadap diri sendiri. Itu esensinya. Nah, sekarang, apa yang terjadi dengan mereka, dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi?
Mereka menegakkan Taurat, tetapi mereka meninggalkan esensi Taurat, yaitu kasih. Sebab bagaimana mungkin mereka menegakkan Taurat yang adalah kasih, tetapi mereka datang dengan cara-cara yang tidak berbelas kasih. Karena yang mereka lakukan itu sebenarnya mencari alasan untuk bisa mempersalahkan Yesus. Dan ini aneh. Ini kontradiktif. Mengasihi tetapi dilakukan dengan cara tidak mengasihi, dimotivasi oleh sikap iri, oleh sikap benci. Ya itu sama halnya tidak mengasihi. Aneh. Merasa menjalankan Taurat, tetapi tidak menangkap apa sebenarnya yang diharapkan Tuhan melalui hukum Taurat itu diberikan. Dan itulah bahayanya, saudara. Kalau segala sesuatu itu sudah berubah menjadi kebiasaan. Sesuatu kalau sudah menjadi biasa, kita bisa kehilangan rasa, loh, saudara. Sudah tidak mampu lagi untuk berpikir dengan jernih. Akal sehat sudah susah untuk bekerja, untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, untuk melihat dan mengukur apakah itu benar atau tidak benar. Saudara, tidak seperti biasanya jalan tol Jakarta Cikampek di hari itu macet. Padahal mestinya tidak. Karena setelah ada tol dalam tol layang itu, sekarang cenderung semuanya udah lancar. Pada saat masih dibangun, Jakarta-Bandung bisa 6 jam, bisa 8 jam. Sekarang 2 jam juga sudah bisa sampai. Nah, tidak biasanya. Kami iring-iringan karena kami memakamkan orang di San Diego Hills, Karawang. Kami sudah memakai forrider, polisi militer, tapi mereka bisa putus asa untuk bisa menembus jalan, menembus kemacetan itu, sudah. Desperate sekali. Saya berharap bisa segera selesai, ya, segera selesai menguburkan dan harus segera kembali karena malamnya itu saya memimpin PA jemaat online. Sementara hari itu sudah semakin merambat ke sore. Ya. Jadi untuk hal memakamkan pun, ya, ini nanti bagaimana? Tidak pasti. Ya. Nanti seberapa lama, ya, bisa sampai di sana dan memakamkan orang yang meninggal ini. Akhirnya saudara, forrider bisa mencari jalan alternatif, ya, lewat jalan yang biasa, tetapi ternyata nggak ada bedanya. Jalan yang nggak biasa itu ternyata sama saja macet. Nah, pertanyaannya ada apa ini? Baru kita tahu apa jawabannya. Jawabannya adalah di mana-mana orang ternyata mudik. Loh, bukannya tidak boleh mudik. Ya, aturannya kan memang begitu. Ya, tapi kan aturan boleh dilanggar oleh kepentingan mudik gitu ya. Ya, tentu semua ada pertimbangannya, tapi kan memang ketentuannya tidak diperbolehkan mudik. Nah, sejauh manakah mudik itu penting? Ya, mungkin itu tidak penting bagi sementara orang dan penting bagi orang yang lain. Gitu. Tetapi ketentuan bakunya memang tidak bisa mudik, harusnya kan gitu. Tetapi sudah kadang, walaupun sudah dijelaskan bahwa ini untuk mencegah penyebaran COVID yang sebelumnya sudah mereda. Karena apa? Karena kita ini harus menjaga baik diri kita sendiri maupun orang lain. Yes, cukup sampai di sini saja cerita saya, karena poin saya adalah bahwa adapun mengapa gelombang mudik itu faktanya tetap besar. Jawabannya karena apa? Karena kebiasaan itu seringkali mengalahkan akal sehat kita. Tidak bisa menangkap apa yang menjadi maksud dan tujuan, yang menjadi esensinya. Karena kebiasaan itu sudah sedemikian lama. Sehingga kalau berubah itu rasanya kita berdosa. Saya juga punya tempat untuk saya bisa mudik. Tapi sudah lama saya juga tidak mudik. Nah, saudara, ketika
kebiasaan itu sudah menghilangkan kemampuan kita untuk bisa menangkap roh atau spirit dari apa yang seharusnya. Itu seringkali menimbulkan masalah. Nah, begitupun juga kita. Hati-hati dalam hal beriman, saudara. Hanya karena kebiasaan. Termasuk hati-hati kalau kita menjadi orang yang beriman. Hanya karena warisan. Sesuatu yang dialihkan kepada kita secara turun-temurun. Kita bisa kehilangan kesadaran, saudara. Kita bisa kehilangan kepekaan untuk menangkap roh atau spirit dari beriman itu. Dari apa yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, tentu kita ingin beriman dengan benar. Maka kita perlu terus untuk mempertanyakan terhadap diri sendiri. Apakah dalam beriman, kebiasaan-kebiasaanku, ritus-ritusku, tanpa sadar telah kupertuhan, bahkan kuanggap lebih penting dari Tuhan sendiri? Apakah dalam beriman, aku tidak jarang mengatasnamakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kehendak Tuhan, padahal sebenarnya kita hanya membungkus, mengemas, yang ada di dalamnya adalah kepentingan-kepentingan kita. Apakah dalam beriman, aku sering menganggap diri sendiri ini sebagai yang paling benar? Dan pada saat yang sama, aku memakai kebenaranku itu untuk mempersalahkan orang lain. Apakah aku dalam beriman sadar bahwa yang namanya benar itu bukan hanya berhenti pada pernyataan atau pada perkataan, tetapi juga pada sikap yang rendah hati? Apakah dalam beriman kita sungguh-sungguh bisa memahami kehendak Tuhan sampai pada esensinya, dan bukan hanya puas dengan apa yang nampak di permukaannya saja? Kita perlu mengusik, saudara, mengusik kemapanan iman kita dalam cara kita beriman. Sebab kalau iman itu sudah terlalu mapan, bisa membuat kita terlena. Iman itu kalau sudah terlalu baku, bisa membuat kita membeku. Merasa semuanya sudah oke-oke saja, merasa semuanya sudah baik-baik saja. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang ternyata sudah bergeser dari apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang beriman. Selamat mempertanyakan diri, saudara-saudara. Bagaimana saudara beriman? Apakah aku sudah beriman dengan benar? Atau masih banyak hal yang harus ku benahi, yang harus ku perbaiki? Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Tuhanlah gembalaku, tak
Tuhanlah gembalaku, yang tiada gentar. Gada dan tongkat Tuhanku, penghiburan yang besar. Tuhanlah gembalaku, yang tiada gentar. Gada dan tongkat Tuhanku, penghiburan yang besar. Penghiburan yang besar, penghiburan yang besar. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbingku ke padang rumput hijau, dekat air tenang teduh. Tuhanlah gembalaku, yang menyegarkan jiwaku, dan ku dituntunnya ke jalan kebenaran, karena kasih Tuhanku. Ku tak takut lembah kekelaman, Tuhanku besertaku. Gada serta tongkat Tuhan memberikan hiburan. Kebajikan kemurahan Tuhanku akan mengikuti daku Seumur hidupku serta sepanjang waktu, ku memuji Tuhanku. Tuhanlah gembalaku, dan ku tiada gentar. Gada dan tongkat Tuhanku, penghiburan yang besar. Tuhanlah gembalaku, dan tiada gentar. Gada dan tongkat Tuhanku, penghiburan yang besar. Penghiburan yang besar, penghiburan yang besar. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbingku ke padang rumput hijau, dekat air tenang teduh. Tuhan gembalaku. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan juga dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang sungguh mengasihi dan mencintai setiap kami dan seluruh ciptaan. Saat ini kami menaikkan syukur kami, karena Bapa terus dan masih memberi kesempatan bagi kami untuk menghidupi iman kami dalam persekutuan di tengah ibadah pada hari ini. Melalui ibadah ini kami diingatkan betapa Engkau senantiasa mengasihi dan memberi kesempatan bagi kami untuk menghidupi iman kami dalam kehidupan setiap hari. Saat ini Bapa, izinkan kami menaikkan doa untuk dunia yang telah Engkau ciptakan dan kami hidup di dalamnya. Dunia yang mengerang karena kesakitan, dunia yang rapuh dan letih karena berbagai bencana, juga dunia yang sebenarnya menuntut pertanggungjawaban kami agar kami memiliki sikap yang lebih ramah untuk alam yang telah Engkau ciptakan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di berbagai belahan dunia yang saat ini juga bersama-sama berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Juga berbagai bencana yang menyapa beberapa negara di berbagai tempat. Mampukanlah kami, mampukanlah mereka para pemimpin dunia ini untuk sungguh-sungguh bersikap bijak dalam hikmat-Mu saja, sehingga sungguh kehidupan dunia akan menjadi semakin baik. Kami juga bersyukur Bapa untuk bangsa kami Indonesia, bersyukur untuk para pemimpin dan rakyat, serta alam dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Saat ini kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Indonesia, agar mereka boleh memimpin negeri ini dengan bertanggung jawab. Biarkanlah mereka mengeluarkan dan merancangkan setiap kebijaksanaan dalam pimpinan anugerah dan hikmat-Mu, sehingga segala sesuatu yang dirancang dan dibuat sungguh itu berguna untuk kehidupan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia yang berjuang untuk terus hidup bermartabat di tengah pandemi COVID-19. Mampukanlah kami untuk bersikap bijak, sehingga kami mampu menghidupi protokol kesehatan, bertanggung jawab, dan juga memelihara kehidupan dan menjaga kehidupan diri kami, sesama kami, dan lingkungan kami. Sehingga sungguh kehidupan kami sebagai bangsa dan negara akan terus berjalan dengan baik. Bahkan bangsa kami akan terus tumbuh dan menjadi semakin tangguh di hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Saat ini kami juga terus berdoa untuk berbagai upaya menekan penyebaran COVID-19. Tuhan yang akan terus pimpin dan berkati berbagai upaya, baik dari sisi pemerintah, sisi masyarakat, ataupun para petugas. Biarlah sinergi dan kolaborasi ini menghadirkan sebuah perubahan dan perbaikan atas penyebaran COVID yang semakin terkendali. Kami juga berdoa untuk masyarakat yang terus berjuang untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Biarkanlah kami menghidupi ini bukan dalam ketakutan atau keterpaksaan, tetapi kami menjalankannya dengan kesadaran, karena inilah salah satu langkah bagi kami untuk menjaga kehidupan. Kami juga berdoa untuk proses dan program vaksinasi yang saat ini terus gencar dilakukan, bahkan didukung oleh berbagai pihak. Berikanlah kesadaran kepada rakyat Indonesia agar mereka sungguh menghidupi dan menyadari bahwa vaksin ini akan menambah daya tahan mereka untuk melawan COVID-19, sehingga kami disadarkan untuk boleh mengikuti vaksin ini dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk berbagai rumah sakit, relawan, tenaga medis, Tuhan yang akan terus memakai mereka, memberi hikmat, kekuatan, dan kesehatan, agar mereka boleh berkarya dan melayani dengan baik saudara-saudara kami yang membutuhkan. Pada saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk keadaan ekonomi Indonesia. Kami menyerahkan akan para pengusaha yang terus memikirkan agar usahanya terus berjalan, agar karyawan tidak di-PHK, agar seluruh kehidupan boleh berjalan dengan baik. Oleh karena itu, berikanlah keserasian dan keharmonisan antara pengusaha dan karyawan, sehingga mereka boleh menyikapi segala sesuatu dengan benar, dan segala sesuatunya boleh terus berjalan dengan baik.
Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang terdampak COVID secara tidak langsung dalam kehidupan sosial mereka, kehidupan ekonomi mereka, rumah tangga mereka. Mampukanlah setiap anak-anak-Mu dan saudara kami berpikir dengan jernih sehingga mereka bisa mencari solusi dari setiap hal yang terjadi dan mereka juga boleh terus menghidupi hidup yang Tuhan anugerahkan secara benar dan bertanggung jawab. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur untuk proses pembangunan tempat ibadah di Bogor Barat. Bersyukur untuk peran pemerintah, bersyukur untuk peran masyarakat, dan kami bersyukur karena Engkau terus memimpin kami sebagai gereja-Mu untuk terus berproses. Kami yakin, walaupun lambat tetapi kami percaya Engkau akan menuntun kami menghidupi jalan yang benar. Berkati proses pembangunan yang saat ini sedang berjalan, sehingga segala sesuatunya sungguh hanya kehendak-Mu saja yang terwujud. Saat ini kami juga terus berdoa untuk kepedulian umat-Mu di berbagai tempat, juga di GKI Pengadilan. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak kondusif ini, biarlah kami terus menebar kasih, mengulurkan tangan, berbagi segala sesuatu untuk kehidupan yang lebih baik, sehingga keberadaan kami sebagai gereja sungguh nyata di tengah situasi yang sulit ini. Saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang terkonfirmasi positif COVID, baik yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah atau yang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan yang akan terus menyertai, membimbing, menuntun, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Berkati juga setiap anggota keluarga yang juga berharap, berdoa, merawat, dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Biarlah mereka juga Engkau limpahi kasih dan kesabaran serta kekuatan, sehingga segala pergumulan itu boleh dilewati dalam kekuatan kasih-Mu. Kami serahkan beberapa saudara kami yang saat ini juga terus bergumul dengan kelemahan tubuh mereka, dengan keinginan untuk pulih dan harapan untuk senantiasa kuat. Kami serahkan anak yang terkasih Ibu Lindawati, Ibu Girda Jewuler, Ibu Hesti H. Nikolaus, Ibu Jayanti Mira Akusnadi, Ibu Juliawati Juanda, Bapak Heri Effendi, dan juga saudara Asael Arlen. Kami serahkan mereka satu persatu Bapa dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau saja yang melawat, menjamah, memulihkan, dan menguatkan. Kami juga menyerahkan setiap doa kami secara pribadi lepas pribadi, setiap pergulatan dan pergumulan yang ada dalam kehidupan kami. Inilah kami umat-Mu yang senantiasa berserah dan beriman kepada Engkau. Karena itulah yang benar dari kehidupan kami, agar kami dimampukan untuk menghidupi hidup yang Tuhan anugerahkan secara bertanggung jawab dan benar. Seluruh syafaat kami dan doa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita wujudkan hidup beriman yang benar dalam persembahan yang kita bawakan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur dengan cara melakukan transfer dengan scan QR Code atau melakukan transfer langsung ke rekening BCA GKI Pengadilan. Sungguh
Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa yang ada di dalam surga. Oleh karena kasih, penyertaan, dan berkat-Mu yang kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami juga bersyukur atas firman yang telah Kau berikan kepada kami, dan kiranya dapat menjadi kekuatan dan pegangan dalam kehidupan kami serta menerangi setiap langkah kami. Kami bersyukur jika pada saat ini masih dapat memberi persembahan menurut kerelaan hati kami. Berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat digunakan secara bijaksana untuk kemuliaan-Mu. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan dan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Panggilan untuk hidup beriman yang benar bagi orang beriman tentu bukan hal yang mudah. Hal ini membutuhkan komitmen dan semangat serta daya juang dalam hidup setiap hari. Mari kita bersandar pada anugerah dan janji Allah yang diberikan kepada kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Agar sungguh setiap kita dimampukan menghidupi suka dan duka dengan benar dalam terang firman Tuhan, maka senantiasa arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.